Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Goku menunjukkan kekuatan yang ia miliki kepada Kapten Ginyu. Kapten Ginyu yang melihat daya tempur milik Goku membuatnya menjadi sangat terkejut dan frustasi dengan kekuatan Goku yang begitu besar. Namun, secara bersamaan Frieza yang menginginkan bola Dragon Ball mengabulkan permintaannya. Dia pergi ke tempat dari Saikoro untuk menanyakan sandi dari bola Dragon Ball. Di sana, Frieza dicegat oleh Nel, yaitu penjaga dari Saikoro. Tak lama, tiga pemuda Namekian datang ke tempat tersebut untuk membantu Nel bertarung melawan Frieza. Tapi sayangnya, ketiga pemuda Namekian itu mampu dikalahkan oleh Frieza dengan begitu mudahnya. Nel dan juga Frieza yang berniat untuk melakukan pertarungan. Nel meminta kepada Frieza untuk mencari tempat pertarungan yang lain, karena jika mereka melakukan pertarungan di sini, maka Saikoro akan terkena dampak dari pertarungan mereka berdua. Karena jika sampai Saikoro mati terkena dampak dari pertarungan tersebut, maka bola Dragon Ball juga akan ikut lenyap. Akhirnya Frieza pun menuruti perkataan dari Nel dan mereka pun segera mencari tempat pertempuran yang lain. もし巻き添えを食らわれても帰るぞ。そこまでの戦いになるとはあなたの好きなように。Kembali ke tempat Kapten Ginyu yang saat ini masih berhadapan dengan Goku. Kapten Ginyu merasa sangat senang karena dia telah menemukan orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Untuk melampiaskan rasa senangnya, Kapten Ginyu menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Goku. Tapi tembakan laser itu tidak akan berguna bagi Goku, karena Goku yang memiliki kekuatan begitu overpower tidak akan terluka, hanya terkena serangan laser dari Kapten Ginyu. 何笑ってんだ。これが笑わずにこの銀乳様よりはるかなんという強さだ。俺は嬉しいぞ。無理だ。俺は生きていてよかった。Setelah Kapten Ginyu menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arah Goku, Kapten Ginyu segera melepaskan skuternya dan diberikan kepada Jess. Sepertinya Kapten Ginyu memiliki sebuah rencana untuk menghadapi Goku. Kita cek kondisi Nel yang saat ini telah menemukan tempat bertarung yang cocok dan sedang berhadapan dengan Frieza. Nel segera meningkatkan kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya kepada Frieza. Frieza cukup terkejut dengan kekuatan dari Nel yang meningkat begitu pesat sekitar 42.000 dan berbeda jauh dengan para Namekian yang pernah ia temui. どうもこの星の方たちは。すごい戦闘力42,000まで。 Frieza yang melihat kekuatan dari Nel begitu kuat, dia pun mengatakan kalau Nel adalah orang yang pantas untuk bertarung melawannya. Tapi Frieza kembali mengingatkan kepada Nel kalau Nel bukanlah lawannya. Frieza pun segera memberitahu daya tempur yang ia miliki, yaitu sekitar 530.000, dan itu jauh sekali bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nel saat ini. Nel yang tidak terima dirinya diremehkan oleh Frieza, dia pun mencoba untuk menyerangnya. Tapi sepertinya serangan yang dilancarkan oleh Nel kepada Frieza sama sekali tidak berasa. Dan Frieza pun segera memotong tangan kanan milik Nel dan mulai menghajarnya. Nel terlihat sangat kesakitan menerima serangan yang dilancarkan oleh Frieza. Hotake! いけませんね。せっかくやはり42,000では。おや、これは失礼しました。 Namun Nel yang adalah seorang bangsa Saiyan, dia pun mampu beregenerasi dan menumbuhkan tangannya kembali seperti sedia kala. Tapi Frieza saat mengecek daya tempur milik Nel kembali, kekuatannya telah menurun drastis akibat menumbuhkan tangannya tersebut.
やはり殺されないうちに喋って。驚きました。体力までは。Shin berpindah ke tempat Bulma yang saat ini masih dikejar-kejar oleh para dinosaurus yang berada di planet Namek. Bulma pun berusaha dengan sangat keras untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Tapi beruntungnya Bulma karena Gohan dan juga Krillin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Bulma dari kejaran para dinosaurus-dinosaurus yang berada di planet Namek, yang membuatnya menjadi sangat beruntung. Di sini Gohan dan juga Krillin segera mengambil Raden Bola Dragon Ball untuk mencari bola Dragon Ball yang telah dikumpulkan oleh para pasukan Frieza. Setelah mendapatkan Raden Bola Dragon Ball, Gohan dan juga Krillin kembali meninggalkan Bulma di tempat itu untuk mencari bola Dragon Ball. Kita kembali ke tempat dari Kapten Ginyu yang masih berhadapan dengan Goku. Kapten Ginyu sepertinya akan menjalankan sebuah rencana untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Kapten Ginyu pun segera melukai tubuhnya sendiri dan membuatnya menjadi terluka parah. Selanjutnya, Kapten Ginyu segera menjalankan rencananya untuk mendapatkan tubuh Goku. Dia pun segera mengeluarkan sebuah jurus penukar tubuh agar bisa memiliki tubuh Goku yang sangat overpower. Setelah menggunakan jurus penukar tubuh, pada akhirnya Kapten Ginyu berhasil mendapatkan tubuh Goku. Sementara Goku, dia harus berada di dalam tubuh Kapten Ginyu yang sedang terluka parah. Dia segera menghampiri Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan Goku. Nah, saat ini Kapten Ginyu dan juga Jazz segera kembali menuju ke pesawat Frieza karena kemungkinan Frieza telah kembali ke pesawat. Melihat Kapten Ginyu dan juga Jazz yang akan kembali ke pesawat mereka, membuat Goku menjadi panik karena sepertinya Gohan dan juga Krillin akan dalam bahaya. Dia pun berusaha dengan susah payah untuk menyusul Kapten Ginyu dan juga Jazz menuju ke pesawat mereka dengan menggunakan tubuh Kapten Ginyu yang telah terluka parah. Kita kembali ke tempat dari pesawat milik Frieza. Di sana diperlihatkan banyak sekali para pasukan Frieza yang sedang berjaga. Secara tiba-tiba Vegeta yang sudah sampai ke tempat tersebut segera menghabisi semua pasukan Frieza untuk mendapatkan dan mencari bola Dragon Ball yang berada di sana.
ドラゴンボールはどこにある？忠義面並べやがって。言いたくなければ言わなくてもいいんだぞ。でも誓ってやがれ。Vegeta yang tidak menemukan bola Dragon Ball yang disembunyikan oleh Frieza, dia pun memutuskan untuk mengganti pakaian tempurnya terlebih dahulu. Kita kembali ke tempat dari Kapten Ginyu yang sedang meluncur menuju ke pesawat Frieza. Terlihat Kapten Ginyu benar-benar sangat senang karena telah mendapatkan tubuh yang benar-benar ia inginkan. Kapten Ginyu pun melihat wajah dari Goku di perairan dan dia pun melihat kalau wajah Goku cukup tampan baginya. Sementara Goku yang mencoba untuk mengejar Kapten Ginyu dan juga Jazz, dia pun merasa kesulitan karena dia sama sekali tak terbiasa dengan menggunakan tubuh dari Kapten Ginyu dan sulit melacak keberadaan dari aura ki milik Gohan dan juga Krillin. Kembali ke tempat Vegeta yang saat ini telah mengganti pakaian tempurnya. Vegeta berniat untuk mendapatkan bola Dragon Ball setelah Gohan dan juga Krillin menemukannya dengan menggunakan radar. Tapi saat ini Vegeta harus menghilangkan daya tempurnya agar tidak ketahuan oleh mereka berdua. Di sisi lain, Gohan dan juga Krillin berhasil menemukan keberadaan dari Dragon Ball menggunakan radar milik mereka. Mereka pun segera mencari bola Dragon Ball yang berada di sekitar tempat dari pesawat Frieza dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan bola Dragon Ball tersebut. Terlihat Vegeta sedang bersembunyi di salah satu penyangga dari pesawat milik Frieza untuk melihat bagaimana Gohan dan juga Krillin memanggil Shenlong. 早いとこドラゴンボールの反応はあの船のどこだご飯掘り出そうぜ。はいおあんなところに隠して揃ったシンロンとやらを呼び出しやがれ。 Setelah Gohan dan juga Krillin mendapatkan ketujuh bola Dragon Ball, Krillin pun segera mengucapkan sandi untuk memanggil bola Dragon Ball. Tapi sepertinya setelah Krillin mengucapkan kata sandi tersebut sama sekali tidak terjadi apa-apa. Sepertinya kata sandi dari bola Dragon Ball yang berada di planet Namek berbeda dengan yang berada di bumi. Tak lama, Gohan dan juga Krillin merasakan kalau ada dua aura ki jahat sedang menuju ke tempat ini. Krillin pun menyimpulkan kalau itu adalah Kapten Ginyu dan juga Jazz. Mereka pun segera memutuskan untuk bersembunyi. Singkat cerita, Goku dan juga Jazz akhirnya sampai di pesawat milik Frieza. Betapa terkejutnya mereka melihat bola Dragon Ball yang telah digali. Nah, di sini Krillin yang masih belum menyadari kalau itu adalah Kapten Ginyu segera menghampirinya dan ngobrol sedikit. Gohan yang menyadari kalau itu bukanlah Goku melainkan Kapten Ginyu meminta kepada Krillin untuk menyingkir. Tapi tiba-tiba, なんであいつらのスカウターとかなんとかこいつらお父さんじゃないクリリンさん逃げて setelah memukul Krillin, Kapten Ginyu pun segera menjelaskan kepada mereka kalau sebenarnya dirinya telah bertukar tubuh dengan Goku dan saat ini yang berada di hadapan mereka bukanlah Goku, melainkan Kapten Ginyu. Di sisi lain, Goku yang berusaha untuk menyusul Kapten Ginyu dan juga Jazz, dia sama sekali tidak bisa merasakan aura ki dengan sangat baik karena dia tidak terbiasa dengan tubuh dari Kapten Ginyu. Goku yang menyadari suatu hal, dia pun akhirnya bisa menyimpulkan kalau Kapten Ginyu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan yang dimiliki oleh tubuhnya karena Kapten Ginyu juga pasti belum terbiasa dengan tubuh yang ia miliki saat ini. Kembali ke tempat Kapten Ginyu yang telah memberitahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah memberitahukan hal tersebut, Kapten Ginyu pun segera menyerang Gohan dan juga Krillin. 早速試させてもらうかな。強制悟空
まだまだどんどん Tak lama, Goku akhirnya sampai ke tempat dari Gohan, Krillin, dan juga yang lainnya. Di sini, Goku pun segera memberitahu mereka berdua kalau sebenarnya yang berada di hadapan mereka bukanlah dirinya, melainkan dia adalah Kapten Ginyu. Goku meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk menghajar Kapten Ginyu yang berada di dalam tubuhnya. Kapten Ginyu yang mendengar perkataan dari Goku menjadi tertawa karena tak mungkin bagi Gohan dan juga Krillin mampu untuk mengalahkan dirinya yang telah mendapatkan tubuh Goku yang memiliki daya tempur lebih dari 180.000. Nah, di sini Goku pun mulai menjelaskan kalau Kapten Ginyu tidak terbiasa dengan tubuh yang ia miliki. Jangankan menggunakan jurus Kaioken, Kapten Ginyu pasti tidak akan bisa mengontrol aura ki yang ia miliki, dan Kapten Ginyu tidak akan bisa mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Merasa dirinya diremehkan, Kapten Ginyu akan menunjukkan kalau dirinya bisa mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki oleh Goku. Ya, Kapten Ginyu meminta kepada Jess untuk segera memeriksa daya tempur miliknya dengan menggunakan skuter tersebut. Kapten Ginyu pun segera mengeden untuk meningkatkan daya tempur yang ia miliki saat ini karena telah memiliki tubuh Goku. 総力を見せてやる。実 Apakah Kapten Ginyu akan mampu untuk mengeluarkan semua kekuatan yang Goku miliki yang memiliki kekuatan sangat overpower? Atau apakah yang dikatakan oleh Goku tentang Kapten Ginyu yang tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang ia miliki 100% itu benar? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.